menyampaikan pesan moral tentang pentingnya bakti kepada orang tua dan dampak buruk durhaka yang membawa penyesalan sepanjang hidup. Di halaman pesantren, Bagas baru pulang dari kelasnya terlihat kesal. Ayahnya datang untuk mengunjunginya yang sedang menunggu di halaman pesantren. Bagas, bagaimana keadaanmu selama ini di pondok pesantren, nak? Biasa aja ya. Ayah hanya ingin tahu keadaanmu di sana. Ayah sangat merindukanmu, nak. Apa gunanya ayah merindukanku jika ayah selalu ikut campur urusanku? Aku bisa urus hidup di sini. Ayah Bagas terdiam, sedih namun tetap sabar. Ia berusaha tetap tersenyum. Ayah hanya ingin kamu menjadi yang terbaik. Ayah tidak bermaksud untuk mengganggumu, nak. Aku tidak mau ayah selalu ikut campur dalam urusanku. Tanpa berpamitan, Bagas langsung meninggalkan ayahnya yang masih berdiri di halaman pesantren. Bagas bersama teman-temannya, Joko dan Hamzah, adalah sahabat baiknya. Sementara Agus sering memberikan pengaruh yang buruk. Ada mengambil sakti lah. Dong, ayahmu hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu harus bersyukur mempunyai ayah yang masih peduli padamu. Benar itu, Bagas. Ridho Allah, ridhonya orang tua, termasuk ayah. Aku tahu, tapi aku risih. Ayah selalu menuntutku, selalu bertanya ini dan itu. Aku sudah dewasa. Hahaha, lupakan saja, Bagas. Ayahmu sudah tua. Mereka tidak tahu apa-apa tentang hidup kita. Ayo kita pergi sekarang. Joko dan Hamzah saling memandang prihatin. Agus terus menggoda Bagas untuk semakin jauh dari ayahnya. Semakin buruk. Suatu hari ayah Bagas jatuh sakit. Saudara Bagas menelpon Bagas yang berada di pesantren. Assalamualaikum, Gas. Waalaikumsalam, Kak. Bagas, ayah sedang sakit. Dia ingin bertemu denganmu. Pulanglah, Bagas. Hah? Biarin aja, Kak. Mungkin itu hukuman karena ayah terlalu banyak mengaturku. Saudara Bagas kecewa mendengar kata-kata Bagas. Namun Bagas tidak peduli dan tetap tinggal di pesantren. Di pesantren, Bagas mulai merasa gelisah atas perbuatannya. Lalu Ustadz Herman melihatnya, kemudian menghampirinya. Bagas, belakangan ini Ustadz melihat kamu terlihat tidak tenang. Ada apa, nak? Ayahku sakit, Ustaz. Tapi aku merasa tidak mempedulikannya dan masih marah padanya. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar, nak. Orang tua, termasuk ayah, selalu ingin yang terbaik untuk kita. Jangan sampai penyesalan datang padamu. Ustadz pergi meninggalkannya. Bagas menunduk merasa bersalah. Kemudian Joko dan Hamzah menghampiri Bagas. Bagas, pulanglah. Ayahmu merindukanmu. Pulanglah sebelum semuanya terlambat. Benar itu, Bagas. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Agus muncul lagi dengan pengaruh buruknya. Jangan dengarkan perkataan mereka, Bagas. Ayahmu yang salah.
Bagas merasa bingung, terombang-ambing antara nasihat dari teman-teman baiknya dan pengaruh buruk dari Agus. Di asrama, Bagas tiba-tiba mendapat kabar bahwa ayahnya semakin kritis. Saudara Bagas menelpon Bagas dengan suara yang gemetar. Bagas, ayah sekarang di rumah sakit dalam keadaan kritis. Dia ingin sekali bertemu denganmu. Pulanglah segera. Bagas merasa terhantam oleh kabar itu. Ia segera meminta izin kepada Ustadz Herman untuk pulang menemui ayahnya yang berada di rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, namun Bagas terlambat untuk menemui ayahnya. Ayahnya telah meninggal. Bagas menangis di samping jasad. Ya, maafkan aku. Aku tidak mendengarkan perkataanmu. Aku durhaka padamu, ayah. Saudara Bagas duduk di sampingnya merasakan kesedihan. Bagas menyesali semua perkataan dan perbuatannya. Ayah selalu mencintaimu dan menyayangimu, Bagas. Ayah selalu berharap kamu akan menjadi anak yang soleh. Aku berjanji, Kak. Aku akan selalu mendoakan ayah dan tidak akan mengulangi kesalahan yang aku lakukan. Bagas menunduk dalam kesedihan yang mendalam, menyadari kesalahan besar yang telah dibuat. Kembali ke pesantren. Beberapa minggu kemudian setelah kejadian itu, Bagas kembali ke pesantren. Ustadz Herman, Joko, dan Hamzah menyambutnya dengan perhatian. Bagaimana perasaanmu sekarang, Bagas? Sudahkah kamu merasa lebih tenang? Aku merasa masih bersalah atas perbuatanku, Ustaz. Insya Allah, aku akan memperbaiki hidupku dan tidak durhaka lagi kepada orang tua. Dan aku akan senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuaku setiap harinya. Semua orang pernah melakukan kesalahan, Bagas. Yang penting adalah niatmu untuk berubah dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Dengan doa dan perbaikan darimu, insya Allah kedua orang tuamu akan tenang di sisinya. Setelah kejadian itu, Bagas memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya. Pesan moral dari drama ini. Drama ini mengajarkan bahwa durhaka kepada orang tua akan membawa penyesalan yang amat mendalam. Waktu tidak bisa diputar kembali. Oleh karena itu, berbaktilah kepada orang tua selagi mereka masih hidup dan ada di sisi kita. Sebagaimana di dalam hadis yang artinya, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Dari hadis ini juga menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua serta membuat mereka bahagia, karena ridho dan kecintaan Allah itu datang karena keridhaan orang tua, dan murkanya Allah datang karena murkanya orang tua. Maka dari itu, siapapun yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka ia telah menaati Allah. Sebaliknya, siapapun yang berbuat durhaka kepada orang tua, berarti dia telah membuat Allah murka.
Sebelum mengakhiri acara ini, izinkanlah saya untuk berpantun. Buah merah dari Papua, paling enak si buah semangka. Patuhilah nasihat orang tua, jika tak ingin jadi durhaka. Demikian dapat kami persembahkan. Saya mewakili kelas 7 memohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Buan Pian. Kami kelas 7 Putra pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.